Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia perpolitikan di Indonesia ini menarik untuk kita simak, apalagi dengan adanya amnesti dan abolisi, ya. Kalau kita lihat pernyataan daripada Bapak Effendi Ghazali, dia memberikan suatu perumpamaan, ini amnesti atau amnesia. Ini sangat menarik ya, amnesti atau amnesia itu kan beda tipis. Terus dia menyebutkan apalagi yang namanya merajut persaudaraan. Jadi amnesti ini sebagai merajut kebersamaan, merajut persaudaraan lah ini. Terus yang terakhir yang menjadi perhatian saya, pernyataan Bapak Effendi Ghazali adalah menjadi superhero. Ini kan menarik untuk kita simak bersama-sama bagaimana tanggapan daripada Effendi Ghazali tentang amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Bapak Prabowo kepada Bapak Hasto dan Tom Lembong, ya. Kita simak bagaimana videonya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama jujur, pada waktu saya ditelepon oleh tim ILC, Hangga, ya kan, ini akan membahas soal ini abolisi, amnesti dan segala macam. Saya pikir ILC-nya yang dapat amnesti gitu. Jadi sudah dapat amnesti, boleh ke televisi lagi gitu loh. Saya pikir itu, ya kan? Karena kan sesuai dengan asta cita. Anda tadi yang nyebut ya. Poin pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Oh, ternyata kita cuma bahas topiknya, tapi masih tetap di sini. Ya. Siap. Sabar. Ada waktunya nanti buat ILC lah gitu ya. Lebih banyak dapat duitnya di sini. Apa? Lebih banyak dapat duitnya di sini. Bang Ege, itu pindah kemari itu di rejim siapa ya ILC itu? Aduh, tanggal berapa itu ya waktu itu ya? ILC itu pindah kemari di rejim siapa itu? Daripada di TV One, mendingan di sini, lebih banyak dapat duitnya. Tuh. Saya bertanya pada Bang Ege di rejim siapa? Nanti saya di ujungnya nanti saya jawab gitu ya. Terus yang kedua, saya pasti terima kasih sebagai orang yang kuliah antara lain di Amerika dan di Belanda. Saya terima kasih karena di negara-negara yang peradabannya maju itu penjara relatif kosong, betul ya, relatif nggak seperti kita lah gitu ya. Jadi terima kasih kepada Pak Prabowo yang sekarang memberikan abolisi, amnesti, Pak Dasko yang mengumumkan, DPR yang memberikan pertimbangan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga baru saya mau melihat dari sisi lain. Apa alasan diberikannya abolisi, amnesti dan amnesia ini ya? Ini kan agak-agak mirip tuh antara amnesti. Amnesia itu perbuatan keadaan di mana orang itu lupa sejenak karena cedera otak, terlalu banyak obat-obatan atau pengaruh alkohol, kurang lebih begitulah itu amnesia. Nanti abolisi sama amnesti ada yang jelaskan gitu ya. Saya biasa suka ketemu dengan Menteri Hukum kita, kadang-kadang di rumah Mas Oni dulu, tapi sekarang belum. Saya mau nanyakan alasannya apa kurang lebih. Di Kompas itu untuk mempererat persaudaraan, ya itu persaudaraan, merajut persaudaraan ke depan, khususnya dalam rangka 80 tahun Indonesia merdeka. Saya juga bajunya udah ini, sudah menjelang 80 tahun Indonesia merdeka nih. Merah putih. Ini kalau putih hitam narapidana, betul ya? Ya. Tapi karena malam ini merajut persaudaraan, putih hitam tapi belum lurus-lurus ini, masih pakai jas. Lalu ini jadi merah putih persaudaraan. Jangan-jangan konsepnya ini merajut persaudaraan itu, kita mulai dari mana nih? Dari kasus Tom Lembong ya. Jangan-jangan merajut persaudaraan itu antara menteri yang impor gulanya paling sedikit dengan menteri yang impor gulanya paling banyak misalnya gitu ya.
Jadi sama-sama nih kita rajut persaudaraan aja gitu. Betul ya? Jadi iya dong, antara menteri yang impor gulanya paling dikit dengan menteri yang impor gulanya paling banyak, kita rajut persaudaraan bersama, misalnya gitu ya. Iya, ada nanti lihat di daftarnya, tapi saya cuma mengatakan bagaimana kita saling merajut itu persaudaraan. Antara hakim yang mengatakan Anda menggunakan ekonomi kapitalisme, dirajut persaudaraannya dengan misalnya orang lain termasuk Rocky Gerung yang mengatakan kalau begitu hakimnya itu punya ideologi komunisme, kurang lebih gitu ya. Itu kata Rocky Gerung, kalau Anda nggak suka kapitalisme itu berarti komunisme, ya kan? Padahal ada jalan tengah, ekonomi Pancasila. Itu kalau Rocky Gerung ikut revolusi mental pasti tahu lah itu ya, mungkin karena nggak ikut revolusi mental. Tapi poin saya ini sama-sama nih, kita rajut persaudaraan di antara mereka. Kemudian kita rajut lagi persaudaraan misalnya kalau dalam tadi disinggung-singgung soal menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Kita rajut persaudaraannya bersama dengan yang menggunakan hukum sebagai alat pemaaf. Bisa juga, sekarang itu di media sosial ada tren superhero, kurang lebih gitu ya. Jadi sama-sama pokoknya siapapun berada dalam posisi apapun, kita rajut persaudaraan aja bersama gitu. Lalu ada lagi merajut persaudaraan, kalau dalam kasusnya Pak Hasto misalnya, ini kan sebetulnya perintangan penyidikan tidak terbukti ya. Enggak kan? Yang terbukti itu katanya suap. Jadi merajut persaudaraan antara peradilan sebelumnya yang mungkin dianggap oleh orang sesat karena tidak menemukan suap oleh Hasto dengan peradilan sekarang yang menemukan suap pada Hasto gitu. Jadi kita rajut persaudaraan bersama-sama. Itu loh temanya gitu. Datuk Ilyas senyum-senyum bahagia juga kan? Enggak, kita sekarang sedang merajut persaudaraan nih. Lepas dari melupakan hal-hal yang terjadi karena apa tadi? Gangguan amnesia. Ya, amnesia tadi. Tapi ini kita rajut bersama dulu lah. Amnesianya nanti kita sembuhkan. Apalagi ya? Termasuk juga dengan orang-orang yang terima saja keadaan sekarang ini. Langsung terima kasih. Kami mendukung gitu ya. Dengan orang yang mengatakan tunggu dulu. Ini kan masih banyak nih perhitungan kita tentang hal itu gitu ya. Udahlah, kita rajut lagi persaudaraan bersama-sama gitu ya. Masih banyak catatan saya, tapi menurut saya ini tentu saja hal-hal yang masih akan berlanjut. Karena salah satu lagi yang penting dari merajut persaudaraan ini misalnya adalah kita sekarang memberikan abolisi pada Pak Tom Lembong gitu ya. Ada salah seorang anggota komisi di sebuah stasiun televisi mengatakan ini karena Tom Lembong, Bapak hadir ya waktu acara itu ya. Karena Tom Lembong ini target yang risikonya paling kecil. Nanti akan terus sampai target yang risikonya paling besar. Apakah ini juga dirajut persaudaraannya gitu loh. Antara yang risikonya paling kecil dengan yang risikonya paling besar. Kita rajut juga persaudaraan gitu ya. Jadi kata kuncinya itu adalah merajut persaudaraan. Ya, walaupun nanti ada yang mengatakan, itu apa bukannya melupakan itu ya kejadian-kejadian tertentu yang merupakan hal-hal prinsipil yang terkait dengan amnesia tersebut. Gitu. Lalu baru kita masuk ke konteks komunikasi politiknya. Kan tadi pertanyaannya gitu, apakah ini sudah berada di simpang jalan? Ini pertanyaan khas Datuk Karni Ilyas nih ya. Karena selalu di simpang jalan itulah ada rumah makan Padang, biasa begitu ya. Jadi ciri khasnya tempat kita duduk-duduk kalau Frankfurt School kan gitu juga ya, di kedai-kedai kopi. Kalau kami mendiskusikannya di rumah makan Padang lah gitu ya, lapau-lapau gitu. Nah, saya mau melihatnya dari dua hal. Yang pertama, sebelum kejadian ini ada pertemuan ternyata ya di Solo kalau nggak salah. Pertemuannya itu ada pertemuan di Solo. Dan gambar simbolnya, ini sebagai ketua, masih Joman ya, ketua sekarang. Waktum. Ketuanya masih Noel ya, Noel. Itu nggak berubah-berubah ya. Kalau PSI bisa berubah, kalau ini enggak ya. Nah, kecintaan namanya. Nah, di foto itu terlihat Pak Jokowi bersama dengan Gibran di satu sisi, di bagian sisi lain mejanya ada Pak Prabowo dengan menteri-menterinya. Saya lama berpikir itu, ini apa makna foto ini gitu ya? Apakah nanti penjelasannya menjadi 2A dan 2B. 2A itu ini
strategi intelijen, katanya strateginya Sandi Yuda. Kami memang lapor perkembangan-perkembangan yang ada, tapi habis pulang kami lakukan yang merupakan sesuatu di luar bayangan Anda gitu ya. Boleh dong, interpretatif boleh kan? Gitu. Jadi, oh ini di simpang jalan nih, kurang lebih gitu ya. Tapi 2B-nya yang menarik. Jangan-jangan ini dilakukan sepengetahuan Pak mantan presiden juga, Pak Jokowi. Oh kalau itu dilakukan sepengetahuan Pak Jokowi, wah luar biasa. Itu level komunikasi politiknya udah tinggi betul. Saya nggak mampu itu, nggak mampu sampai ke sana. Jadi kurang lebih gini ya. Nanti yang ini dulu ya, gini ya. Oke, terjadilah hal itu. Bagaimana cara memeriksanya? Nah kalau saya satu cara memeriksanya, antara lain ya. Ada berapa yang dapat amnesti? Dari pengusulan 40.000, yang dapat itu 1.116. Ya, ini amnesti terbesar dalam sejarah, ya terbesar ya. Mungkin ada upaya awalnya juga ya, pemikiran progresif tentang penjara yang dalam KUHP baru tidak lagi penghukuman tapi rehabilitasi, kurang lebih gitu. Ada satu nih cara melihatnya apakah itu apa bukan. Saya cari-cari, ada nggak nama Bambang Trimulyono di dalam daftar yang mendapatkan amnesti? Kita belum jawab nih, belum tahu. Saya nggak berani jawab nggak ada karena belum baca yang 1.116 tuh ada tuh nggak. Ini Bambang Trimulyono ini yang kena hukuman gara-gara dianggap menyebarkan ujaran kebencian, berita bohong soal ijazah palsu Jokowi, ya kan? Dan kemudian dia dijatuhi hukuman dan sampai sekarang itu Juni kemarin sedang mengajukan PK. Ya, kalau dia termasuk dalam 1.116 orang yang kemudian mendapatkan juga amnesti. Karena kan ini kan antara lain amnestinya adalah mereka yang penghinaan secara pribadi terhadap ya kan presiden, politik lah ya, kurang lebih seperti itu. Maka bisa kita katakan ini tanpa sepengetahuan. Ya. Tapi kalau tidak termasuk ya levelnya udah paling tinggi lah. Salaman dulu dong kita. Ini level paling tinggi loh nih Pak ya. Terima kasih Datuk Kari Ilyas.